Selesai. 7 kata satu kalimat dengan arti yang begitu dalam. Timbul satu pertanyaan, kenapa selesai? Kenapa harus selesai? Kita selesai tanpa pernah memulai. Kita selesai atau memang seharusnya kita untuk selesai? Entahlah, kalimat itu akan selalu teringat bila kamu begitu dalam menyayangi seseorang. Makna selesai di sini bukan menuju tentang hal percintaan aja. Ada banyak hal yang dimana semua harus kamu selesaikan, supaya kamu bisa mendamaikan diri kamu sendiri dan membuat diri kamu lebih bahagia dari sebelumnya. Dulu, aku pernah mendengar kalimat seperti ini. Kalau memang seharusnya belum selesai, jangan dipaksa untuk selesai. Itu hanya akan menyakitimu. Ya emang, mungkin banyak orang yang berpendapat seperti itu. Aku juga menganggap kalau kalimat seperti itu ya wajar aja diucapin sama seseorang yang memang ini tuh harusnya usai. Tapi karena emang kamu yang belum menginginkan untuk selesai, semua akan tertahan. Dan kamu akan bertahan seorang diri untuk mempertahankan semuanya. Aku punya cerita. Salah satu temanku bercerita seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Menyudahi semuanya atau bertahan sekali lagi? Sebenarnya gini, kalaupun kamu ingin bertahan, lihatlah ia yang kamu pertahankan. Apakah ia pantas atau tidak? Tapi ya, emang benar ya jika seseorang itu udah begitu dalam menyayangi seseorang, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Kamu tahu nggak yang dimaksud ini tuh apa? Kehilangan apa yang hilang? Iya, kehilangan diri kamu sendiri. Kamu kehilangan diri kamu sendiri karena saking sayangnya kamu sama orang itu. Kamu yang terlalu sibuk membahagiakan orang lain. Kamu yang terlalu memikirkan orang lain. Sampai kamu lupa, diri kamu sendiri aja terabaikan. Sampai kamu lalai, kalau diri kamu sendiri pun perlu dipikirkan. Kenapa aku bilang begitu? Karena gak semua orang bisa membahagiakan. Bukan berarti semua orang itu buruk. Tergantung Tuhan memberikan kita pasangan yang seperti apa. Karena kalau kita menganggap bahwa semua orang itu sama aja, berarti tandanya ya kamu gak percaya sama takdir yang akan Tuhan berikan sama kamu. Ada juga yang bilang seperti ini. Kenapa kita harus selesai tanpa pernah memulai? Singkat seperti ini. Kalau memang dia tulus dan serius, ia tidak akan membuatmu menunggu. Dan ia tidak akan menyakitimu melebihi rasa sakit yang udah kamu lewati selama ini. Ya bukan berarti orang yang kamu temui ketika dia pergi, bahkan mulainya aja belum, adalah mereka yang tidak tulus dan serius. Semua itu tergantung bagaimana cara pandang kamu kepada semua orang yang kamu temui. Ya karena setiap orang itu punya persepsi pandangan tersendiri. Ibaratnya tuh gini, seperti layaknya buku, halaman pertama dan halaman kedua itu apakah sama? Jelas berbeda bukan? Halaman pertama itu berisi pengenalan, sementara halaman kedua berisi isi buku tersebut. Di halaman pertama, kamu akan mengenal sosok dirinya seperti apa. Apakah ia yang kamu cari dan ia yang pantas untuk kamu, atau justru sebaliknya? Dan setelah itu, kamu akan memasuki halaman kedua, yaitu kamu mulai menyukainya, menyukai sosok yang ada pada dirinya, atau apapun itu yang berkaitan tentangnya. Dan di halaman terakhir, kamu yang menentukan apakah layak atau tidak seseorang tersebut. Mungkin kita pernah ya yang namanya itu belum selesai dengan seseorang yang pernah kita temui. Contohnya itu seperti masa lalu, atau siapapun, seseorang deh
Siapapun itu yang pernah hadir dalam hidup kamu. Ada yang bilang gini, jangan memulai dengan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Itu hanya akan membuat dirimu terluka. Iya, memang benar. Seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya memang akan sulit untuk membuka hati. Bukan berarti ia yang belum selesai dengan masa lalunya adalah ia yang tidak pantas untuk disayangi. Orang seperti itu hanya belum mau membuka hati hanya karena dia itu gak mau masa lalu yang buruk terulang kembali. Bukan berarti orang yang belum selesai dengan masa lalunya itu adalah ia yang penuh dengan trauma. Justru salah, gak semua orang itu seperti itu. Mereka yang belum selesai dengan masa lalunya hanya ingin mencoba untuk menata hatinya lebih baik lagi, supaya ia bisa membuka hati kembali dan menerima kembali orang-orang yang datang dan kembali merasa disayangi. Apa kamu pernah merasakan hal seperti ini? Orang yang belum mempunyai pasangan atau belum mau membuka hati, bukan berarti ia tidak mau, hanya saja belum waktunya. Karena buat membuka hati pun tidak semudah itu. Perlu proses, adaptasi lagi, mulai ulang lagi. Makin ngerasa gak sih kalau makin dewasa tuh makin males sama yang namanya ya soal percintaan. Tapi bukan males sih, lebih tepatnya kayak capek aja gitu, gak mau ngerasain sakit lagi. Ada yang bertanya seperti ini, cara move on terbaik itu seperti apa? Sebenarnya gak ada spesifiknya sih untuk bagaimana cara move on terbaik itu, karena move on setiap orang juga berbeda-beda. Kalau menurut aku sih nikmati aja dulu bagaimana rasa sakitnya, sampai nanti kamu merasa capek atas sakit yang kamu rasakan. Move on itu juga gak bisa dipaksa, apalagi sampai di request. Move on itu ada prosesnya, dan selalu berbeda di setiap orang. Ada yang hitungan hari, minggu, bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Jadi biarin aja orang lain menikmati waktunya untuk melepas dan kembali membuka lembaran baru. Gak perlu membandingkan karena emang gak berguna dan gak penting juga. Gak ada yang kebetulan. Kita bertemu karena emang takdir. Kalaupun gak bisa sama-sama lagi, ya artinya takdirnya cuma sampai di situ. Move on itu tidak boleh terburu-buru untuk melupakannya. Biarlah waktu yang bekerja. Gak ada cara lain untuk move on, kecuali sampai rasa cinta tersebut dan rasa sayang tersebut itu habis dengan sendirinya. Terkadang kita harus merelakan seseorang meskipun bertolak belakang dengan perasaan kita. Ada yang bilang seperti ini, jangan pernah menjadi pelangi buat orang yang buta warna. Saya pun menjawabnya dengan seperti ini. Bagaimana jika dia tidak buta warna? Hanya saja dia bukan pelangi yang ingin dia lihat, melainkan senja. Kenapa memilih senja? Dia kan hanya memiliki satu warna, sementara pelangi memiliki banyak warna. Kemudian saya pun menjawabnya dengan, sebanyak apapun warna yang kamu beri, kalau bukan kamu yang dia mau, tetap aja bukan kamu yang dia pilih. Cinta manusia tidak seikhlas awan mencintai hujan, karena cinta semesta lebih tulus dan datang selalu di waktu yang tepat. Dan ada juga yang bilang seperti ini, kan kalau masih bisa diperbaiki ya jangan pergi. Iya, perbaiki selagi bisa, dan jangan dipaksa untuk pisah selagi masih ada rasa. Ya sebenarnya juga pengen banget sih, tapi ya mau gimana lagi, mau diperbaiki pun endingnya bakalan sama, dan rasa sakitnya pun masih sama, lukanya juga pun masih ada. Jadi gak mungkin kan kita bertahan sama pilihan yang nyakitin diri kita sendiri. Kamu itu udah terlalu sering berpura-pura kuat, lama-lama jadi kuat beneran. Jadi terbiasa sama rasa sakitnya. Dipaksa, terpaksa, kemudian terbiasa. Kuat sekali sampai semua orang mengiranya kamu gak pernah punya masalah sama sekali. Gak apa-apa, udah biasa. Ternyata sahabat sebaik kamu adalah orang yang selalu membuat dirimu sakit dan selalu memberi bekas luka dalam hidupmu.
terbiasa memendam semuanya sendiri, hingga terbiasa untuk menahan semuanya sendiri. Sekarang saya sudah selesai. Dia baik, sangat baik. Tapi ada hal yang bikin saya tidak mau berharap lagi. Dan dari dia saya telah belajar banyak sekali hal yang saya pelajari darinya. Belajar mencintai seseorang dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan, dan belajar sabar untuk menunggu, dan juga belajar menahan diri untuk tidak bertemu. Mungkin ini yang terbaik buat saya, dan buat dia. Saya harap dia selalu baik-baik aja dan bahagia. Hanya karena kesabaran yang aku punya sedikit lebih panjang, bukan berarti aku siap untuk mengulang. Saat ini aku telah belajar banyak hal tentang apa itu kecewa, dan rasa yang cukup. Dan hari ini dan seterusnya, aku sudah tidak ingin lagi berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia adalah sia-sia. Kebahagiaanku adalah tanggung jawabku. Dahulu, masih sama kamu, aku selalu mikir seperti ini. Apa mungkin ada orang yang bisa menggantikan kamu? Apa mungkin aku bisa melupakan dan menemukan orang baru setelah tidak dengan kamu? Pada saat kehilangan kamu, banyak waktu yang aku buang sia-sia hanya untuk menunggu kamu, dengan semua harapanku, dengan harap kamu akan kembali untukku. Untuk menemukan yang lebih baik, memang harus sakit lebih dulu. Gak apa-apa. Kamu harus menerima kalau dia hanya sementara. Menerima kalau bukan dia orangnya. Memang semua tuh gak cepat. Semua butuh proses dan waktu. Bukan berarti kamu gak mampu. Dan bukan berarti juga kamu gak bisa kan buat ngelakuinnya. Kamu bisa kok. Bisa, aku yakin. Kalau atas diri kamu sendiri kamu yakin mau ngelakuin, kamu bisa. Semua gak ada yang mustahil. Dan sekarang lihatlah, dia yang dulu kau sebut bahagia, ia sudah memilih jalannya sendiri. Kamu hanya perlu menyelesaikan semuanya, hingga tak ada lagi rasa sakit di hati, hanya karena kamu mengingatnya. Memang gak salah, namun jika kamu terus seperti ini semua tidak akan selesai. Kamu yang terus-menerus tersisa dengan harapan kamu sendiri. Kamu yang terus kecewa dengan diri kamu sendiri. Bukan semesta yang jahat, namun kamu yang ditakdirkan sebagai manusia kuat dan hebat. Gak apa-apa ya, kalaupun harus merasakan luka yang sama dan sakit yang sama. Itu tandanya Tuhan mau kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri. Kamu terlalu sibuk membahagiakan orang lain, sampai kamu lupa betapa pentingnya diri kamu sendiri. Bahkan saat kamu terluka sekalipun, kamu yang kewalahan. Suatu hari nanti, kamu akan menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Gak apa-apa, ikhlasin aja. Kamu hanya kehilangan seseorang yang awalnya kamu kira dia itu tulus dan baik. Buat seseorang yang pernah ada dan menjadi warna, aku ingin menyampaikan sesuatu sama kamu. Pertama, aku meminta maaf sama kamu. Karena selama sama aku, kamu belum ngerasain bahagia. Tapi percaya deh, aku tuh selalu berusaha bagaimana caranya agar membuat kamu selalu bahagia. Aku tahu kisah kita sudah berakhir sejak lama, dan aku juga tahu perasaan itu sudah hilang dari hatimu. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu aja kalau aku gak pernah menyesal kok kenal kamu. Walaupun akhirnya seperti ini, aku terima dengan baik. Tuhan tahu caranya menyatukan, dan Tuhan juga tahu caranya memisahkan. Kamu tahu nggak? Sekarang aku berhasil ikhlas melihat kamu bersama yang lain. Ya walau kadang suka sedih sih keinget masa dulu kita sama-sama. Tapi nggak apa-apa kok. Aku bahagia ngeliat kamu bahagia. Menyayangi seseorang bukankah harus siap menerima resiko yang akan terjadi nantinya? Terkadang kita harus belajar merelakan dan mengikhlaskan. Ya, walaupun itu berat sih buat dijalani, tapi aku yakin kok, gak ada usaha yang sia-sia, bukan? Orang bilang ikhlas itu mudah,
tapi buat sebagian orang itu nggak mudah. Terima kasih ya, udah pernah hadir dan membuat cerita yang indah, yang sulit terlupakan. Setiap hati yang baik pernah menjadi begitu sakit. Setiap jiwa yang tegar pernah menjadi begitu hancur. Setiap pribadi yang bijak pernah menjadi begitu kecewa. Dan setiap hal yang indah pasti melalui perjuangan yang begitu cukup. Tanpa kita sadari, hal-hal buruklah yang mengantarkan kita menjadi lebih baik. Sebelum menjadi benar, kita semua adalah salah. Jadi tidak perlu menyesali apapun yang telah kita lalui. Dunia dan isinya ini adalah media. Yang mengalah akan menjadi menang. Yang bijaksana akan menjadi tenang. Yang baik akan menjadi lebih baik. Keadaan yang buruk sedang mengantarkan kamu ke tempat yang jauh lebih baik. Mengembalikan semuanya memang gak mudah, tapi percayalah, kamu akan mendapatkan pelajaran dari semuanya. Sampai akhirnya kamu mengerti akan banyak hal. Sampai di sini, akhirnya saya mengerti bahwa sebaik apapun saya, secinta apapun saya, sebanyak apapun pengorbanan saya, sesayang dan setulus apapun saya, semua tidak akan pernah cukup jika saya bersama dengan seseorang yang salah. Saya yakin bukan saya yang salah dalam memilih, namun Tuhan sedang menguji bila ingin mendapatkan kebahagiaan semestinya harus melewati luka yang hebat. Dan dari luka tersebut yang membuat saya sadar dan kuat kalau kebahagiaan saya jauh lebih penting. Semesta tidak jahat, namun memang kamu yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang kuat. One day, you will the best version of you. Tapi sebaik apapun cara kita berpamitan, yang namanya perpisahan, tetaplah menyakitkan. Sekarang aku udah selesai. Selesai ceritaku dengannya. Cerita yang begitu rumit, yang selama ini aku rasakan seorang diri. Sesuatu yang sudah selesai memang sepantasnya untuk diakhiri. Ya, walaupun berat dan sulit, tapi aku yakin, di balik luka yang hebat, Tuhan akan memberiku seseorang yang begitu hebat pula. Aku bisa menjadi pengobat luka orang lain, tapi aku gak mampu memberi obat untuk lukaku sendiri. Aku bisa menjadi penghibur untuk sedih orang lain, tapi aku gak mampu menghibur diriku sendiri. Aku bisa menghapus air mata orang lain, tapi aku gak mampu menghapus air mataku sendiri. Sehebat apapun aku terlihat kuat di depan banyak orang, aku tetaplah begitu lemah untuk diriku sendiri. Aku selalu menjadi support system terkuat bagi orang lain, tapi aku gak mampu menjadi support system untuk diriku sendiri. Selama itu ya aku. Iya, aku kuat hanya untuk memberikan bahagia untuk orang-orang di sekitarku. Bahagia aku sendiri aja tidak aku dapatkan. Mereka yang beruntung mendapatkan kebahagiaan yang indah, mungkin aku memang gak seberuntung mereka. Tapi aku gak pernah merasa tidak percaya diri pada diriku sendiri. Karena Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Dan mulai saat ini, aku akan membahagiakan diriku sendiri. Mau sepahit dan seburuk apapun cerita yang udah aku lalui, anggap aja itu adalah perjalanan panjang yang Tuhan berikan supaya aku bisa lebih menyayangi diriku sendiri. Seakan semesta berbisik pelan padaku, bukan dia yang tepat untukmu. Lupain. Sesuatu yang udah kita ikhlaskan gak perlu diharapkan lagi. Biarkan ia menjadi hadiah untuk orang lain. Atau jika memang ia ditargetkan untuk kita, biarkan Tuhan yang mengatur kapan ia kembali. Kita memang seharusnya ikhlas untuk menerima apapun. Terkadang saya lupa bahwa apapun yang terjadi di semesta ini sudah ada yang mengatur. Terkadang saya terlalu asik bersedih hingga lupa bahwa sebenarnya ada banyak bahagia yang seharusnya dinikmati. Terkadang saya sibuk mengeluh,
sampai tidak menyadari ada banyak hal indah yang harus disyukuri. Mereka yang spesial berpisah tanpa pernah tahu alasannya. Mungkin benar, tidak semua pertanyaan disertai jawaban. Mungkin benar, tidak semua cerita ada penutupan indah seperti di buku cerita. Kalau memang berakhir seperti ini, gak apa-apa. Ada banyak kebahagiaan yang sedang Tuhan siapkan untuk kamu. Dan aku mau menutup dan mengakhiri semuanya dengan baik, tanpa ada luka lagi yang membuatku teringat kembali. Mengikhlaskan dan melupakan seseorang yang masih teringat, itu adalah is another level of pain. Jangan dipaksa untuk lupa ya. Biarin aja ya lupa dengan sendirinya. Dan sekarang, aku pamit. Semoga kamu bahagia. Dan bila nanti kita dipertemukan kembali, semoga kita bisa bertemu di amin yang sama. See you orang baik. Mungkin ya segini dulu podcast aku kali ini. Next kita bakalan bahas apa lagi? Tunggu aku di podcast selanjutnya ya. See you.